Hai, gue Salsa. Hai, gue Cila. Gue Nadia. Dan kita Sunstalk. Hai guys, balik lagi sama kita Sunstalk. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang original story dari Disney, dan lebih tepatnya yang akan kita bahas itu Disney Princess. Seperti yang Sansa pakai bajunya. Dan nih gue juga udah pakai kostum Ariel. Acil pakai kostum apa ya? Ngomong-ngomong. Pakai dress. Gue nggak ada sama sekali. Oke, jadi sekarang kita langsung lanjut aja ke cerita-ceritanya. Dan ini juga akan jadi 2 part karena banyak banget, panjang banget. So, yeah. Little Snow White adalah cerita karangan Brothers Grimm yang akhirnya diangkat oleh Disney dan diubah namanya menjadi Snow White and the Seven Dwarfs. Aslinya, kisah Snow White bukan ditulis untuk anak-anak. Akhir cerita di versi aslinya jauh lebih menyeramkan daripada versi Disney yang selama ini kita tahu. Di versi aslinya, The Evil Queen atau Ratu Jahat menyuruh seorang pemburu untuk ngebawa Snow White ke hutan untuk dibunuh. Oh ya, di versi ini Snow White masih umur 7 tahun. Dia tuh setengah dari usia Snow White versi Disney, yaitu 14 tahun. Yang usia dua-duanya masih belum cukup umur untuk menikah. Jadi sang ratu tuh nyuruh pemburu untuk bawa organ dalam Snow White gitu. Dia bilang gini, "Kill her, and as proof that she's dead, bring her lungs and liver back to me." Yang artinya bunuh dia, dan sebagai bukti kalau dia itu udah mati, bawa kembali paru-paru dan hati dia kepadaku. Nah, pemburu itu malah membunuh babi hutan dan ngebawa paru-paru dan hatinya babi hutan gitu ke sang ratu, yang dia kira beneran punya Snow White. Nah, sampai sini masih sama kayak versi Disney. Kalau di versi Disney kan sang ratu itu akhirnya tahu kalau Snow White masih hidup kan, dan dia cuma ngasih apel beracun sampai Snow White makan apel itu dan dia mati. Nah, kalau di versi Grimm ini, sang ratu berusaha ngebunuh Snow White sampai 3 kali. Di semua percobaan ngebunuh Snow White ini, dia selalu nyamar sebagai nenek-nenek tua kayak di filmnya. Percobaan pertama, dia bikin Snow White nyobain pakai korset yang terlalu ketat gitu, sampai Snow White pingsan. Nah, tapi si kurcaci-kurcaci ini motong tali korsetnya, jadi akhirnya Snow White selamat lagi. Percobaan kedua, sang ratu ngejual sirkam beracun ke Snow White. Jadi Snow White pingsan pas pakai sirkam itu. Lagi-lagi para kurcaci nyelamatin Snow White dengan melepaskan sirkam itu dari rambutnya. Nah, percobaan ketiga dan terakhir, baru dia pakai si apel beracun ini seperti yang di versi Disney. Jadi Snow White makan apel itu dan akhirnya dia mati. Terus Snow White ditaruh di peti kaca kan. Terus si pangeran ini maksa buat bawa Snow White buat dia milikin gitu, walaupun sebelumnya mereka nggak pernah ketemu. Nah, akhirnya para kurcaci dengan terpaksa setuju. Nah, pas para kurcaci ngebawa peti Snow White keluar, salah satu kurcaci tuh kayak kesandung gitu, dan dia bikin Snow White tuh tersentak gitu, dan akhirnya ngelepeh si apel beracun itu yang ternyata nyangkut di tenggorokan Snow White. Dan akhirnya Snow White pun langsung hidup lagi tanpa ciuman dari sang pangeran. Nah, di film kan para kurcaci ngejar sang ratu sampai dia terpojok terus jatuh ke jurang. Nah, di versi aslinya, sang ratu itu datang ke acara pernikahan Snow White dan pangeran. Di situ dia dihukum untuk nari pakai sepatu besi di atas arang yang nyala sampai dia mati. Gitu, guys. Sun, Moon, and Talia adalah kisah yang ditulis oleh penyair Itali Giambattista Basile yang menginspirasi film Disney Sleeping Beauty. Jadi, seperti yang kita ketahui dari cerita versi Disney, Aurora adalah anak dari raja dan ratu yang dikutuk oleh seorang penyihir jahat bernama Maleficent. Kutukannya itu, Aurora bakal mati tertusuk jarum di ulang tahunnya yang ke-16. Tapi sihir itu diringankan oleh peri-peri yang nantinya bakal ngurus Aurora. Jadi si kutukannya itu dia jadi nggak mati, dia cuma tidur selama 100 tahun dan kutukannya bakal patah kalau Aurora dapat ciuman dari cinta sejati. Nah, terus sang pangeran datang mencium Aurora. Aurora akhirnya bangun dan mereka hidup bahagia selamanya.
Nah, di versi aslinya, kisah Aurora atau di versinya si Basil ini namanya Thalia, itu jauh lebih gelap dan bisa dibilang sadis. Jadi ceritanya tuh Thalia dilahirkan sebagai penguasa yang kuat. Terus dia diramalkan bakal mati karena serpihan rami. Jadi rami itu kayak bahan buat bikin kain gitu deh, yang kecil-kecil gitu pokoknya. Nah terus ayahnya langsung ngebuang-buangin semua barang yang terbuat dari bahan rami itu untuk mencegah kematian Thalia. Dan semua ini tuh Thalia nggak tahu kalau dia tuh dikutuk. Pas Thalia udah beranjak dewasa, dia yang nggak pernah lihat bahan rami tuh penasaran ada seorang wanita yang lagi ngerajut pakai rami gitu kan. Terus dia samperin tuh si wanita itu. Dia pegang-pegang kan si raminya tuh dipegang-pegang gitu. Dan si serpihannya itu masuk ke dalam kukunya. Dan dia langsung kayak tergeletak gitu. Bukannya dikubur, Thalia malah dipakein gaun yang paling cantik dan mahal, dan dia ditaruh di sebuah rumah di dalam hutan yang akhirnya diamankan dan diabaikan sama semua orang. Beberapa waktu kemudian, seorang raja nggak sengaja nih ketemu rumah si Thalia ini pas dia lagi hunting di hutan. Terus karena pintunya dikunci dan nggak ada yang nyaut, akhirnya dia masuk ke salah satu jendela rumah. Terus dia begitu masuk, dia kelilingin tuh kan si isi rumah yang kosong itu. Dan akhirnya dia ketemulah sama perempuan cantik, yaitu Thalia. Sejauh ini masih mirip kan sama versi yang Disney. Nah tapi di versi aslinya, si raja ini berusaha ngebangunin Thalia, tapi Thalia nggak bangun-bangun kan. Terus karena si raja ini tuh kayak langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ngeliat Thalia, dia bawa Thalia ke sofa, dan si raja itu memperkosa Thalia. Setelah diperkosa, dia pulang ke kerajaan dia untuk waktu yang sangat lama sampai dia lupa kalau dia tuh pernah ketemu sama Thalia. Jadi, Thalia hamil dan melahirkan anak kembar yang anak-anak itu akhirnya bakal dirawat sama 3 peri gitu yang ngejagain Thalia. Kalau di film tuh namanya Flora, Fauna, dan Merryweather. Jadi, peri-peri itu tuh bakal naruh anak-anaknya ke dada Thalia biar anak-anaknya bisa minum asinya Thalia gitu. Jadi ngasih makan anaknya gitulah. Terus one time nih salah satu anaknya bukannya ngisep dadanya Thalia, dia malah ngisep jari yang ada serpihan rami itu. Dan akhirnya si rami itu kesedot sama anaknya dan disinilah Thalia akhirnya bangun. Nah one day si raja ini inget sama Thalia dan akhirnya balik lagi ke rumah Thalia buat ketemu dia lagi. Tapi kali ini dia ketemu sama Thalia dalam keadaan dia bangun dan bersama anak kembarnya yang Thalia namain Sun dan Moon. Setelah si raja ngejelasin gimana dia bisa hamilin Thalia, bukannya marah dan menghukum raja itu, Thalia malah milih untuk mencintai raja itu, dan raja itu juga cinta sama Thalia, dan mereka hidup bahagia selamanya. Unless si raja ini sudah menikah dan istrinya curiga soalnya setiap abis baru balik dari hunting itu si raja suka ngigoin nama Thalia dan nama-nama anak kembarnya pas lagi tidur. Akhirnya sang ratu maksa sekretaris raja untuk kasih tahu ratu semuanya yang dia tahu atau sekretaris itu bakal dibunuh kalau dia nggak mau ngasih tahu. Setelah tahu tentang Thalia dan anak-anaknya, sang ratu akhirnya nyuruh koki istana untuk nyari Sun dan Moon untuk dibunuh dan dimasak dan bakal dikasih sebagai hidangan untuk sang raja. Terus sang ratu ngedatengin Thalia sendiri tuh, dia langsung ngedatengin sendiri dan konfront si Thalia, bilang gini, "Are you the whore who has been enjoying my husband? Get ready to be welcomed in hell, because you will soon be going there." Yang artinya, apakah kamu yang selama ini menikmati suami saya? Bersiaplah disambut neraka, karena kamu sebentar lagi akan menuju ke sana. Terus, sang ratu menyiapkan api di halaman istana, di mana dia bakal ngebakar Thalia hidup-hidup, walaupun Thalia tuh udah berkali-kali bilang kalau dia tuh posisinya lagi nggak sadar pas rajanya perkosa dia. Bahkan rajanya yang ngeperkosa dia, tapi tetap aja Thalia yang disalahin. Nah, terus untuk mengulur waktu, Thalia nanya
kalau dia bisa nggak dia buka baju gitu pelan-pelan sampai telanjang sebelum dibakar. Terus sambil dia buka baju nih secara pelan-pelan, dia tuh teriak-teriak gitu kan, minta tolong mungkin. Nah terus si raja datang dan dia langsung ngebunuh sekretarisnya dan ratunya. Terus si raja juga mencoba membunuh koki yang masak si kembar, tapi ternyata si koki ini nyembunyiin si kembar pas ratunya nyuruh ngebunuh mereka. Gara-gara itulah dia malah dikasih penghargaan sama si raja. Jadi sekarang dengan perginya sang ratu, sang raja bebas untuk menikahi selingkuhannya yang dia perkosa dan mereka hidup bahagia selamanya. Dah. Seru banget, parah. Pasti kalian tahu kan tentang ceritanya Cinderella yang dikisahkan seorang anak yatim piatu yang cantik jelita yang tinggal bersama ibu tirinya dan 2 saudara tirinya yang sangat amat jahat. Yang akhirnya pada suatu malam ia datang ke sebuah pesta di istana dengan gaun yang cantik yang dibuat oleh ibu peri dan bantuan dari binatang-binatang peliharaannya. Bukan peliharaan, malah kayak binatang-binatang yang sayang sama dia. Pokoknya kita taunya kan happily ever after dan lain sebagainya, seperti cerita Cinderella pada umumnya lah ya yang kita nonton dan kita tahu. Tapi sayangnya cerita asli yang ditulis oleh Brothers Grimm itu nggak seindah yang ada di film yang kita tonton. Jadi cerita aslinya tuh lebih horor lagi dan nggak ada tuh yang namanya tikus-tikus yang berubah jadi kuda lah, terus nggak ada juga yang namanya ibu peri. Itu tuh nggak ada di cerita aslinya. Jadi nggak ada tuh bibidi, babadi, bu. Itu tuh nggak ada. Nah, sebenarnya juga Cinderella tuh bukan nama asli dia. Jadi nama asli Cinderella ini tuh sampai sekarang nggak diketahui. Jadi yang kita tahu namanya adalah Ella atau siapa, itu tuh bukan itu sebenarnya. Semua ini tuh berawal dari kisah ibunya yang waktu itu kena penyakit yang nggak tahu penyakitnya berasal dari apa, dan penyakit itu pokoknya memang penyakit yang aneh gitu. Terus ketika ibunya mau meninggal tuh ibunya kayak nguatin Cinderella gitu dan ngomong ke Cinderella pokoknya dia harus berbuat baik gitu, yang kalau kita sering dengar always be good and be kind. Be kind itu kita sering dengar ya di film-film Cinderella. Nah, kematian ibunya ini membuat Cinderella sangat amat sedih. Jadi Cinderella tuh akhirnya setiap hari datang ke makam ibunya, terus ya udah menghabiskan sepanjang hari dia di makam itu, dan itu terjadi selama dalam kurun waktu yang cukup lama. Setelah bertahun-tahun ibunya meninggal, akhirnya bapaknya ini ketemu sama seorang janda yang mempunyai 2 orang putri. Tapi nggak lama setelah nikah, seperti yang kita tahu, bapaknya itu harus keluar kota untuk kerja dan membawa Cinderella ini jadi tinggal sama ibu tirinya dan saudara-saudara tirinya. Ibu tirinya dan saudara tirinya itu, seperti yang kita tahu juga, di film tuh emang jahat banget. Dan memang di cerita aslinya tuh, ibu tiri dan saudara-saudara tirinya juga jahat banget ke Cinderella. Dia tuh kayak buang semua baju-baju bagusnya Cinderella, dan Cinderella tuh pokoknya harus pakai baju yang kayak gembel, yang compang-camping gitu. Saking jahatnya, Cinderella tuh gak dikasih sepatu guys. Jadi Cinderella tuh disuruh bikin sepatu sendiri, dan sepatunya tuh harus dibuatnya dari kayu, bayangin. Pokoknya Cinderella tuh disiksa banget secara mental, bener-bener dibully sama ibu tirinya dan saudara-saudara tirinya juga. Dan anehnya tuh mereka yang maksa kan tuh Cinderella buat pakai baju yang kayak gembel, tapi tuh dia juga yang ngajakin Cinderella. Kalau misalnya Cinderella tuh gembel gitu, aneh banget. Jadi mereka yang maksa tapi mereka yang nyuruh make gitu kan nggak make sense gitu. Sampai akhirnya Cinderella tuh kayak nggak dibolehin untuk berada di satu ruangan yang sama ibu tiri dan saudara-saudara tirinya karena Cinderella tuh dianggapnya menjijikan gitu. Pokoknya bener-bener diperlakukan kayak babu gitulah, zaman dulu kan direndahkan banget kan. Cara yang paling mereka suka untuk nyiksa Cinderella adalah, jadi mereka membuang lentil itu sejenis herbs kacang-kacangan gitu, ke abu perapian. Dan Cinderella tuh dipaksa untuk mengutin si lentil itu, terus dibersihin. Habis dibersihin, harus dipisahin tuh, mana yang bagus, mana yang jelek. Kebayang gak sih? Hal ini tuh kan bikin akhirnya si muka Cinderella ini jadi penuh sama abu, gitu kan. Nah, ini juga lah asal mula nama dari Cinderella, yang dalam bahasa Prancis itu artinya adalah abu pembakaran yang halus. Nah, balik lagi ke bapaknya, pada saat sebelum pergi keluar kota,
dia tuh kan nanya anak-anaknya mau dibawain apa. Nah, tentunya saudara tiri Cinderella tuh mintanya kan gaun cantik lah, perhiasan lah, kayak gitu-gitu. Tapi Cinderella ini cuma meminta ranting pertama yang nyentuh topi bapaknya di perjalanan. Nah, diceritain tuh akhirnya bapaknya balik tuh ke rumah kan. Nah, setelah rumah dia kasih lah si ranting ini ke Cinderella. Nah, si ranting ini ditanam sama Cinderella di makam ibunya, yang akhirnya tuh tumbuh jadi pohon yang besar banget, dan ini tuh yang diceritainnya kayak bikin kekuatan magic gitu loh, saya perantara magic dari ibunya ke Cinderella, si pohon ini tuh, si pohon besar ini tuh. Akhirnya satu waktu diumumin kalau akan ada pesta dansa di istana dalam rangka mencari pengantin untuk pangeran. Acaranya tuh berlangsung selama 3 hari dan semua orang diundang. Cinderella tuh minta izin ke ibunya untuk bisa datang, tapi ibunya tuh malah kayak ngejekin gitu, terus saudara-saudara tirinya juga malah ngejekin gitu. Terus ibunya tuh kayak ya ngelakuin yang hal biasa dia lakuin, dia ngebuang lentil ke si perapian itu, terus dia bilang, ya udah kamu boleh datang, tapi harus beresin dulu, itu harus diberesin, dipisahin, dibersihin, kayak gitulah pokoknya. Terus akhirnya dengan bantuan burung-burung yang sayang sama si Cinderella ini, akhirnya selesai tuh dalam waktu yang singkat. Selesai. Ibunya tuh kesel kan, kok tas dari gue cepet banget nih, kayak tes dari gue tuh kok cepet banget gitu. Terus akhirnya si ibunya ini ngebuang lagi lah 2 kali lipat lebih banyak lentil-lentil itu, tapi tetap beres lagi karena dibantuin sama burung-burung itu lagi gitu. Singkat cerita, pas ibu tiri dan saudara-saudari tirinya udah sampai di istana tersebut, Cinderella tuh pergi ke pohon makam ibunya dan minta sebuah dress buat dipakai ke pesta dansa itu. Akhirnya dress yang cantik tuh turun dari pohon, terus termasuk sepatu dan lain sebagainya turun dari pohon, terus akhirnya udah dia diem-diem datang ke si pesta tersebut, terus dia pulang cepet-cepet. Udah tuh, dia lakuin itu selama 3 hari berturut-turut, dan si dressnya tuh makin bagus gitu, lama-lama tuh makin hari makin bagus, si dressnya makin cantik. Terus di hari ketiga, dia kan, si pangeran itu udah mau ngumumin nih gitu, kalau misalnya dia udah dapet nih calon pengantinnya gitu. Tapi Cinderella ini kan gak mau, karena dia takut ketahuan sama ibu tiri sama saudara-saudara tirinya kan. Akhirnya Cinderella kabur, terus persis seperti di ceritanya, akhirnya si sepatu kaca, tapi di cerita aslinya tuh bukan sepatu kaca guys, dan ternyata tuh sepatu emas. Sepatu emasnya ini tuh jatuh, terus akhirnya ya udah deh, pangeran nyari siapa nih yang pas untuk pakai si sepatu emas ini gitu. Sampai satu waktu akhirnya pangeran nyampe lah nih ke rumahnya Cinderella. Terus giliran si kakak pertama yang coba. Nah, tapi yang dia lakuin adalah si kakak pertama ini pergi ke backroom untuk nyoba sepatu emas ini, tapi ternyata nggak cukup sepatunya guys. Jadi sepatunya tuh kekecilan. Terus akhirnya si ibu tirinya ngomong, udahlah potong aja jari kamu, kan kalau kamu udah jadi ratu kamu nggak akan banyak jalan, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya dipotong jarinya, dia keluar ketemu pangeran ngeliat, oh iya cukup, ya udah kita pergi. Pas baru pergi, terus burung-burung yang suka ngebantuin Cinderella ini tuh datang, pokoknya nunjukin kalau misalnya di sepatu emas itu tuh banyak darah gitu kan. Akhirnya pangeran, loh oh berarti bohong nih orang gitu. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya, rumah Cinderella. Giliran lah si kakak kedua. Kejadiannya sama lagi, si kakak kedua ini pergi ke backroom. Sepatunya pun jadi nggak cukup lagi, kekecilan kan si sepatu emas ini. Ibunya kali ini ngomong, udah potong aja tumit kamu, katanya gitu. Dipotonglah si tumitnya ini. Ceritanya cukup lah si sepatu kan. Sama, pergilah dia sama pangeran. Pas di perjalanan, burung-burung datang lagi, nunjukin. Itu ada darah, pokoknya intinya ada darah di sepatu emas itu. Ya udah balik lagi lah akhirnya, karena loh, kok bohong juga ternyata gitu kan. Akhirnya ketemulah sama si Cinderella ini, si pangeran. Dan ternyata cukup, karena memang si Cinderella ini kan pemilik dari sepatu emasnya. Terus akhirnya Cinderella keluar sama pangeran, pakai sepatu yang berlumuran darah itu. Terus ya udah. Nah, akhirnya di hari pernikahan mereka, saudara-saudara tirinya datang kan sama ibu tirinya. Nah ini nih cerita favorit dari orang-orang, karena udah sebel juga kayaknya sama si saudara-saudara tirinya. Jadi di acara pernikahannya persis, si burung-burung itu tuh datang ke saudara-saudara tirinya Cinderella, terus si burung-burung itu kayak matok kayak mencabik matanya saudara-saudara tirinya sampai buta di acara pernikahan itu banget. Tuh, tapi nggak tahu sih Cinderella akhirnya happily ever after atau enggak sama si pangeran, karena cerita berakhir di situ.
yang ngejual ramuan yang bisa memberi dia kaki gitu. Tapi sebagai gantinya tuh lidahnya dia. Jadi nggak ada tuh sangkut pautnya sama pangeran yang dikutuk terus jadi beast atau monster. Penyihir itu marah dan menggunting rambut Rapunzel, dan dia bawa Rapunzel ke hutan.